Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil bersama Kapolda Metro Jaya dan Kasdam Jaya Jakarta menggelar pertemuan terkait evaluasi pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM di wilayah Jabodetabek. Sekitar pukul 3 sore, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil memimpin evaluasi pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM di wilayah Bogor, Depok, dan Bekasi di Makodam Jaya, Jakarta Timur. Rapat evaluasi dihadiri langsung Kapolda Metro Jaya dan Kasdam Jaya yang mewakili Pangdam Jaya. Dalam pembukaannya, Ridwan Kamil menyebut jika rapat akan membahas perkembangan penanganan COVID-19 dan evaluasi pelaksanaan PPKM di kawasan Bogor, Depok, dan Bekasi. Ridwan Kamil juga menegaskan saat ini Pemprov Jawa Barat fokus pada pemulihan ekonomi di kawasan Bogor, Depok, dan Bekasi. Pembahasan lebih lengkap rapat evaluasi PPKM ini akan disampaikan jurnalis Kompas TV Diana Valencia yang memantau jalannya rapat. Diana, apa poin-poin evaluasi dalam pelaksanaan PPKM di Bogor, Depok, dan juga Bekasi yang dibahas dalam rapat? Ya, setidaknya rapat koordinasi yang dihadiri oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran, dan juga Kasdam Jaya Brigjen TNI Muhammad Saleh ini membahas soal evaluasi PPKM. Salah satu poin penting yang disampaikan dari hasil evaluasi dan juga koordinasi tadi adalah perpanjangan PPKM Mikro. Nah, mungkin pertanyaannya kenapa harus Gubernur Jawa Barat yang berkoordinasi ke sini? Tadi juga sempat ada sebutkan bahwa memang koordinasi hari ini akan membahas PPKM Mikro, pemberlakuannya dan juga pelaksanaannya di sejumlah titik. Nah, sejumlah titik ini masuk ke wilayah hukum Polda Metro Jaya dan juga Kodam Jaya, tapi di bawah pemerintahan Jawa Barat. 3 diantaranya ini adalah Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, dan juga Kota Depok. Nah, kenapa Bogor juga diikutkan? Tadi sempat disinggung juga oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil bahwa Bogor, entah itu kabupaten dan juga kota, ini mendapatkan undangan khusus karena memang kota dan Kabupaten Bogor ini bersinggungan langsung dengan wilayah Jakarta dan juga wilayah penyangga begitu, sehingga koordinasi dilangsungkan supaya lebih mudah dan juga lebih lancar. Nah, perpanjangan PPKM Mikro ini setidaknya dipertimbangkan ataupun ada 2 hal penting kenapa bisa diperpanjang. Yang pertama, perihal kedisiplinan masyarakat yang diklaim Ridwan Kamil ini mencapai 80%. Kemudian yang kedua, efektivitas PPKM Mikro ini terlihat dari tingkat keterisian rumah sakit di wilayah Bodebek yang turun. Apabila pada 2 minggu lalu ini bisa mencapai 80%, tapi per hari ini tercatat ada 59%. Nah, untuk lebih rincinya, nantinya PPKM Mikro ini juga akan diimbangi dengan memperbanyak Kampung Tangguh Jaya. Nah, seperti apa Kampung Tangguh Jaya ini nanti akan dilakukan? Kita akan dengarkan langsung lebih rincinya dari pernyataan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Pak Kapolda tadi bersama Pak Kasdam adalah Kampung Tangguh Jaya ya Pak, di mana pengetesan bisa dilakukan tidak harus selalu ke puskesmas atau kemana, bisa di RW masing-masing oleh orang yang dilatih khususnya TNI Polri. Nah, kebijakan inilah yang membuat testingnya bisa menekan. Tadi ada beberapa kasus dari dulunya 11, 15 jadi 0 di beberapa RW. Jadi saya kira best practice ini akan kita lanjutkan, PPKM Mikro ini akan kita laporkan baik, ekonomi terbukti ternyata tidak tertekan, malah naik. Nah, Cindy, memang Kampung Tangguh Jaya ini diklaim mampu menekan angka positif COVID-19 mulai dari tingkat keterisian rumah sakit dan juga perihal tingkat kematian di wilayah Bodebek yang diklaim Ridwan Kamil tadi sudah ataupun mencapai 1,21%. Ini cukup turun ataupun turun sekitar 80% jika dibandingkan dengan 2 minggu sebelumnya. Tadi juga sempat disebutkan secara sederhananya Kampung Tangguh Jaya ini akan memperkuat 3T, testing, tracing, dan juga treatment. Apabila biasanya masyarakat harus pergi ke puskesmas, ke rumah sakit untuk melakukan tes antigen ataupun tes usap PCR. Kini nantinya dengan adanya Kampung Tangguh Jaya ini, mulai dari TNI dan juga Polri akan menunjuk petugas di setiap RW yang masuk dalam wilayah Kampung Tangguh Jaya ini untuk bisa melakukan testing. Sehingga apabila ada satu masyarakat yang dites positif ataupun diduga sebagai suspek positif COVID-19, ini bisa langsung melakukan testing dan juga tracing tingkat RW begitu. Cindy. Diana, tidak hanya soal PPKM yang dievaluasi, tapi Ridwan Kamil menyatakan dalam rapat juga dibahas pemulihan ekonomi di kawasan Bogor, Depok, dan Bekasi. Apa strategi dari Pemprov, Jawa Barat soal ini? Nah, Cindy, memang Kampung Tangguh Jaya ini diklaim mampu menekan angka positif COVID-19 mulai dari tingkat keterisian rumah sakit di wilayah Bodebek yang diklaim Ridwan Kamil ini mampu menekan angka positif COVID-19 mulai dari tingkat keterisian rumah sakit di wilayah Bodebek yang diklaim Ridwan Kamil ini mampu menekan angka positif COVID-19 mulai dari tingkat keterisian rumah sakit di wilayah Bodebek yang diklaim Ridwan Kamil ini mampu menekan angka positif COVID-19 mulai dari tingkat keterisian rumah sakit di wilayah Bodebek yang diklaim Ridwan Kamil ini mampu menekan angka positif COVID-19 mulai dari tingkat keterisian rumah sakit di wilayah Bodebek yang diklaim Ridwan Kamil ini mampu menekan angka positif COVID-19 mulai dari tingkat keterisian rumah sakit di wilayah Bodebek yang diklaim Ridwan Kamil ini mampu menekan angka positif COVID-19 mulai dari tingkat keterisian rumah sakit di wilayah Bodebek yang diklaim Ridwan Kamil ini mampu menekan angka positif COVID-19 mulai dari tingkat keterisian rumah sakit di wilayah Bodebek yang diklaim Ridwan Kamil ini mampu menekan angka positif COVID-19 mulai dari tingkat keterisian rumah sakit di wilayah Bodebek yang diklaim Ridwan Kamil ini mampu menekan angka positif COVID-19 mulai dari tingkat keterisian rumah sakit di wilayah Bodebek yang diklaim Ridwan Kamil ini
Ya, Cindy, memang Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil tidak merincikan secara lebih detail begitu terkait tingkat ekonomi ataupun dampak PPKM Mikro maksud kami dalam bidang ekonomi. Tadi diklaim bahwa memang pemerintah Jawa Barat ini dengan adanya PPKM Mikro yang tadinya mereka akan mengira bahwa tingkat ataupun geliat ekonomi cukup tertekan, tapi justru malah meningkat 21%. Tadi Ridwan Kamil menyebut bahwa angka 21% ini dilihat dari geliat ekonomi dari UMKM begitu dan juga perdagangan karena tingkat kedisiplinan ini mencapai 80%. Ridwan Kamil sendiri merinci bahwa tidak apa-apa begitu apabila ada kegiatan ekonomi, perdagangan dan lain sebagainya, tapi yang jelas harus patuh protokol kesehatan. Cindy. Baik, terima kasih Diana Valencia melaporkan langsung dari Jakarta Timur.